Di tengah-tengah hamparan sawah Karawang, Jawa Barat, ternyata ada sebuah situs arkeologi yang luar biasa banget. Yuk, kita bareng-bareng bongkar misteri Candi Batujaya, sebuah peradaban yang seolah hilang ditelan lumpur. Coba bayangin deh, selama ratusan tahun, para petani di sana itu melihat gundukan-gundukan tanah yang aneh ini setiap hari. Tapi mereka sama sekali nggak sadar kalau mereka itu lagi berdiri di atas sisa-sisa peradaban yang terkubur. Nah, pertanyaannya, rahasia apa sih yang sebenarnya tersembunyi di bawah sana? Warga lokal punya sebutan sendiri buat gundukan ini. Namanya Unur. Dan bagi mereka, tempat ini keramat. Malah ada legendanya loh. Katanya, kalau ada hewan ternak yang makan rumput di atas Unur, bisa mati mendadak. Seolah-olah jiwanya ditarik. Wah, ini kan pertanda kuat ya. Pasti ada sesuatu yang berisi di bawahnya. Oke, jadi gimana akhirnya misteri ini bisa terbongkar? Nah, ini ceritanya nggak sebentar. Butuh waktu puluhan tahun, butuh kesabaran, dan pastinya kerja keras dari para arkeolog yang super berdedikasi. Coba kita bayangin bareng-bareng, ada sebuah kompleks candi yang luas banget, terkubur 2-3 meter di bawah tanah, tersembunyi lebih dari 1000 tahun. Jelas banget kan, menggali kembali sejarah sebesar ini, itu bukan pekerjaan yang gampang. Proses penemuannya itu sendiri panjang banget. Dimulai dari penelitian pertama tahun 1984 sama Universitas Indonesia. Terus tahun 92, baru deh ekskavasi besar-besaran dimulai. Sampai akhirnya butuh waktu sampai 2019 loh, baru situs ini resmi diakui sebagai cagar budaya peringkat nasional. Ini bukti nyata betapa gigihnya para peneliti kita. Terus hasilnya apa dari kerja keras selama puluhan tahun itu? Ternyata mereka berhasil mengidentifikasi 62 unur atau gundukan. Wow, jadi ini bukan cuma 1 atau 2 candi ya, ini tuh sebuah kompleks percandian yang masif banget. Nah, lantas apa sih sebenarnya yang ada di bawah gundukan-gundukan itu? Temuan para arkeolog ini benar-benar bakal mengubah cara kita memandang sejarah kuno di Nusantara. Siap-siap kaget ya? Kejutan pertamanya datang dari bahan bangunannya. Kalau kita kan biasanya mikir candi itu kayak Borobudur atau Prambanan gitu ya, dari batu andesit yang dipahat megah. Nah, candi-candi di Batujaya ini semuanya dari bata, bener-bener bata. Ini beda banget, dan ini nunjukin sebuah budaya dan teknologi yang sama sekali unik. Dan ini bukan bata biasa loh, ada resep rahasianya. Mereka nyampurin sekam padi ke dalam adonan tanah liat. Hasilnya, waktu dibakar, sekamnya itu ikut terbakar di dalam, jadi batanya matang sempurna dari dalam keluar. Ini inovasi yang jenius banget, sekaligus jadi bukti kecanggihan teknologi agraris dari Kerajaan Tarumanegara. Dari sekian banyak candi, ada 2 yang paling utama dan menonjol. Namanya Candi Jiwa dan Candi Belandongan. Nah, yang menarik, keduanya punya filosofi desain yang beda 180 derajat. Satunya dibuat untuk dikelilingi, sementara satunya lagi dibuat untuk dimasuki. Kita bahas Candi Jiwa dulu. Ini benar-benar beda dari candi manapun di Indonesia. Puncaknya itu berbentuk kayak bunga teratai yang lagi mekar. Desainnya sengaja dibuat supaya candi ini kelihatan seperti stupa suci yang mengapung di atas danau purba. Keren banget kan bayanginnya? Oke, tapi kalau nggak ada pintu masuk, gimana cara orang beribadah di sana? Nah, jawabannya adalah pradaksina. Ini adalah ritual di mana orang berjalan sambil meditasi, mengelilingi candi searah jarum jam sebanyak 3 kali. Jadi, ini bentuk penghormatan yang dilakukan dari luar. Tapi, arsitektur unik ini baru permulaan dari misterinya. Artefak dan seni yang ditemukan di Batujaya ternyata mengungkap sebuah perpaduan budaya yang jauh lebih kompleks. Tempat ini kayak persimpangan jalan, melting pot-nya dunia kuno. Perpaduannya ini gila banget. Jadi, keyakinan utamanya itu Buddhisme Mahayana. Tapi gaya seninya itu dapat pengaruh kuat dari pusat kebudayaan besar kayak Nalanda di India dan Dwarawati di Thailand. Dan semua itu dibangun pakai teknologi agraris lokal mereka sendiri. Bisa dibilang, Batujaya ini adalah bukti nyata adanya globalisasi di zaman kuno. Pengaruhnya itu kelihatan jelas banget. Misalnya nih, dari India, gaya Nalanda itu menginspirasi pose patung yang dinamis dan gerbang-gerbang yang melengkung cantik. Nah, dari Thailand, gaya Dwarawati itu kelihatan dari denah candinya dan ukiran wajah yang khas. Kelopak matanya tebal, terus senyumnya tipis. Ini bukti konkret adanya jaringan maritim yang udah kuat banget zaman dulu. Tapi, mereka ini nggak cuma asal niru, nggak cuma copy-paste aja. Mereka melakukan sesuatu yang jauh lebih cerdas dan jauh lebih personal. Coba deh perhatiin baik-baik.
para seniman lokal di sini tuh mengadaptasi gaya-gaya dari luar itu untuk merefleksikan wajah mereka sendiri. Wajahnya dibuat lebih bulat, hidungnya lebih lebar, matanya lebih bersudut. Ini adalah wajah orang Batu Jaya yang diabadikan dalam seni. Kenapa gitu? Kemungkinan besar alasannya adalah kultus dewa raja. Ini sebuah kepercayaan di mana patung-patung dewa itu sengaja dibuat mirip sama raja atau penguasa lokal. Ini semacam pernyataan identitas yang kuat, sekaligus cara untuk bilang kalau sang raja adalah perwujudan dewa di bumi. Jadi, warisan apa sih yang ditinggalkan oleh peradaban yang super canggih ini? Jawabannya ada di ribuan kepingan sejarah yang berhasil mereka gali dari dalam tanah. Totalnya ada lebih dari 500 artefak penting yang sekarang disimpan di Museum Situs Batu Jaya. Dan setiap kepingnya itu kayak bercerita tentang kehidupan mereka, kepercayaan mereka, dan juga koneksi mereka dengan dunia luar. Harta karun ini benar-benar kayak jendela ke masa lalu. Ada tablet-tablet tanah liat yang isinya mantra-mantra Buddha nunjukin kehidupan religius mereka. Ada lempengan emas 16 karat dengan tulisan Sanskerta, bukti kaum elitnya melek huruf. Bahkan ada keramik dari dinasti Tang di Tiongkok. Ini menegaskan kalau Batu Jaya dulu adalah pelabuhan internasional yang super sibuk. Dan yang paling keren, warisan dunia yang harganya tak ternilai ini ternyata sangat terjangkau dan mudah banget buat kita kunjungi. Ini jadi pengingat ya, kalau sejarah-sejarah besar itu seringkali tersembunyi tepat di depan mata kita. Jadi kesimpulannya, Batu Jaya itu jauh lebih dari sekedar tumpukan bata tua. Ini adalah kompleks percandian tertua di Indonesia. Sebuah monumen yang jadi bukti adanya inovasi, konektivitas global, sekaligus identitas lokal yang sangat kuat. Penemuan Batu Jaya ini akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Kalau satu peradaban utuh aja bisa tersembunyi di bawah sawah selama ribuan tahun, kira-kira sejarah menakjubkan apa lagi ya yang sebenarnya masih menunggu untuk ditemukan? Mungkin tepat di bawah tempat kita berpijak sekarang.